Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN Kementerian Agama dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik. Dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi. Dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta bahkan di dunia, karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Cak Siva kembali hadir untuk bisa mengawal aktivitas Ramadan Anda semuanya. Untuk kesempatan kali ini di Bilik Santri, yang pastinya kita sudah berada di Studio 1 Mimbar TV yang juga akan memberikan syarat informasi-informasi terkini tentang Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya sudah berada bersama Pak Trianto sebagai Kepala Tim Pesantren dan Pendidikan Kesetaraan Kamil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian ada juga Gus Imadudin, sebuah Ketua Pokja PKPPS Jawa Timur. Assalamualaikum. Ya, ini biasanya dipanggil Gus Imet begitu ya. Oh, mantap. Yang satunya biasanya saya panggilnya Kang Anto. Baik, Kang Anto, ini kita ketika membahas tentang PKPPS ini, tentang esensinya seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara dulu mengenai pesantren, di dalam pesantren itu sebenarnya kan ada dua jenis lembaga pendidikan. Ya. Ada jenis, ada jenjang gitu ya. Ada dua jenis lembaga pendidikan. Yang pertama adalah lembaga pendidikan formal. Betul. Yang termasuk lembaga pendidikan formal itu ada namanya pendidikan dunia formal, namanya formal. Betul. Yang kedua adalah satuan pendidikan madrasah. Ya. Ini berarti jenis pendidikan formal yang ada di pesantren. Dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah. Kemudian yang kedua ada namanya pendidikan non formal atau informal, kadang-kadang bisa disebut itu. Di dalamnya itu ada namanya MDT, Madrasah Dunia Takmiliyah. Itu ya. Kemudian ada namanya LPQ, Lembaga Pendidikan Quran. Dan yang terakhir itu namanya adalah PKPPS yang akan kita bahas kali, yaitu Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Memang ada juga, lupa itu ada sekolah, ada madrasah yang besar, iya betul. Itu memang ada juga model pondok pesantren modern. Nggak Salafiyah kita katakan ya. Pondok pesantren modern itu memang di dalamnya itu ada pendidikan dunia pure untuk seperti sekolah umum, baik di situ sekolah maupun madrasah. Itu adalah beberapa lembaga pendidikan yang ada di madrasah. Sekarang apa sih namanya PKPPS itu? Nah, sebenarnya asal urutnya semuanya itu kembali kepada yang namanya pendidikan pesantren salafiyah. Jadi awal sekali dulunya namanya pesantren itu sendiri, pondok pesantren salafiyah, yang mana di situ diajarkan segala keilmuan agama. Keilmuan agama yang pure pesantren, mempelajari kitab kuning dan lain sebagainya di pesantren itu. Dan dulu nggak ada istilah-istilah ini zaman dulu. Jadi begitu keluar dari pesantren, ya wes disebut kalau kiai ini minggu-mingguannya langsung jadi kiai. Tapi dalam perjalanan kan berbeda ini. Apalagi di eranya sudah seperti ini, ya kan? Berbeda. Sebagaimana saya tinggal mengatakan di dalam kamu, karena dia akan mengalami suatu masa yang berbeda dengan masa-masa kita. Nah, begitu juga dengan keadaan sekarang. Ketika terjadi transformasi pendidikan seperti itu, tidak mungkin kita pure ke pesantren. Sehingga mereka yang sudah belajar meneliti ilmu di pesantren ini harus berikan rekognisi dan afirmasi agar mereka memiliki ya minimal sekarang istilahnya ya syahadah lah atau ijazah itu sendiri. Ada sertifikatnya. Sertifikat. Sehingga itu harus disetarakan bahwa terbukti dia sudah belajar sekian tahun. Kemudian muncullah yang namanya dulu, misalnya dulu kejar paket. Ya. Pernah kita dengar itu. Iya, ada kejar paket A, paket B, paket C. Kalau sekarang paket hebat, ya beda lagi, ya, seperti itu. Betul. Kemudian ada namanya PKBM. Ya, pendidikan proses pembelajaran masyarakat, terus masyarakat itu. Nah, khusus di pesantren itu namanya PKPPS itu. Jadi PKPPS itu memberikan rekognisi dan afirmasi terhadap santri yang sudah belajar di pesantren itu untuk memperoleh status secara legalitas. Sehingga yang nanti ketika dia keluar dari pondok pesantren itu, di samping dia memiliki ilmu keagamaan, juga memiliki ilmu umum dengan memperoleh syahadah. Sehingga nanti ada model dua evaluasi. Yang pertama evaluasi oleh pesantrennya sendiri, ini terkait dengan ilmu agama atau sekarang juga dengan jurusan Islamnya itu. Dan evaluasi terhadap apa yang dia pelajari terhadap ilmu umum. Namun nanti ada namanya uji kesetaraan nasional juga ya. Sehingga nanti dia keluar ini diharapkan para alumni ini tidak saja hanya menjadi kiai. Oke lah, kiai tetap dalam darahnya, tapi dia bisa menjadi ada polisi, bisa menjadi hakim, bahkan bisa menjadi dokter. Karena di PKPPS walaupun dia kesetaraan itu jadi setara, namanya ujian nasional atau namanya adalah
kita ya kesetaraan nasional tadi, ujian kesetaraan nasional, dan itu nanti ada 3, nanti kita terangkan berikutnya. Nah, seperti itulah yang terjadi namanya PKPPS. Luar biasa. Dan ini sudah menghalau kekhawatiran dari para masyarakat. Kira-kira kalau misalkan keluar dari pesantren harus dibawa kemana begitu ya kan? Baik, kepada Gus Imet ini saya ingin mencoba bertanya juga. Berarti KPPS itu sebetulnya memang dunia pendidikan formal yang ada di pesantren begitu ya. Batas program-programnya seperti apa nih Gus? Terima kasih. Dan saya berbaik bawahi PKPPS. Iya, PKPPS. PKPPS. Oh iya, jangan sampai salah. PKPPS ini pada dasarnya saya menambahkan sedikit riwayat asal mulanya PKPPS. Iya, seperti apa itu Gus? Itu sebetulnya awal mula atau tolak ukur pertama pemerintah hadir untuk lembaga pondok pesantren. Iya. Yang dulu itu ijazah pondok pesantren itu memang sudah ada dari dulu. Semuanya sudah mengakui bahwa pondok pesantren itu ada secara umum. Betul. Tapi secara legalitas akademiknya itu tidak diakui. Yeah. Dan di sini pada tahun 2000 itu pada masanya Gus Dur, beliau mempunyai inisiatif untuk membantu hadir untuk pondok pesantren, karena dianggap pondok pesantren itu punya potensi yang besar. Yeah. Untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negeri ini untuk menjadi lebih baik. Nah disitulah tahun 2000 Gus Dur itu mempertemukan 2 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional dengan Kementerian Agama, untuk hadir pada pondok pesantren agar santri-santri di pondok pesantren ini bisa bersaing sama dengan lembaga-lembaga yang lain, yang outputnya juga nanti bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Yeah. Kemudian di situ dicetuskanlah dari kesepakatan 2 menteri itu yang namanya Wajadikdas. Ya, pernah kita dengar itu ya kan Wajadikdas dasar 9 tahun itu. Betul. Pada waktu tahun 2000. Ya. 2003 sudah mulai eksekusi dan sudah ada beberapa lembaga yang mengikuti program ini. Yang tujuannya adalah membantu santri-santri dan ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren agar mereka juga mendapat legalitas ijazah yang disamakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Pada saat itu kita masih bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Di situ kita masih dikategorikan ikut namanya dengan paket A, paket B, dan paket C. Itu dulu. Jadi di ijazah kita itu ada pendidikan pondok pesantren tingkat kuliah dari paket C. Iya. Ijazah ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sedangkan SKHUM-nya itu dari Dinas Pendidikan. Jadi ada 2. Jadi mendapatkan 2 nantinya itu santri. Ya, kemudian di situ yang bertanda tangan pada awal-awalnya itu masih Kemdikbud, langsung dari pusat. Kemudian berubah, ijazah ditandatangani oleh kepala kantor, sedangkan SKHU itu ditandatangani oleh Dinas Pendidikan kabupaten atau kota. Seiring berkembangnya zaman, maka pondok pesantren itu tidak lagi membawa embel-embel pakai A, B, dan C. Sekarang dinamakan pendidikan kesetaraan tingkat pula, wusto, dan kuliah. Sesuai dengan jenjangnya. Sesuai dengan jenjangnya. Dan juga pada kita ini juga dari pada akhir-akhirnya ini, karena kita ini walaupun non formal, tapi kita itu seperti dengan formal. Sehingga kita ada pembatasan yang harus kita laksanakan. Formal, rasa formal. Non formal tapi rasa formal. Ya. Jadi seperti usia juga kita dibatasi. Iya. Karena memang tujuan kita adalah santri. Dan perlu diketahui Pak, pada awalnya ini adalah program. Yang mana program itu kan hanya sebatas program saja ya. Program saja. Namun sekarang dengan perkembangan dan keadaan di lapangan, itu sekarang sudah menjadi satuan pendidikan. Betul. Jadi satuan pendidikan. Dan peminatnya di kita itu sangat banyak sekali. Kalau kita lihat data terakhir, untuk Jawa Timur saja itu sudah 384 lembaga yang sudah memiliki. Lebih. Ini kita masih kalkulasi satu lembaga, mereka biasanya punya 3, tapi ini kita kalkulasi 1 aja. Jadi masih 1 sudah memiliki nilai begitu. Ya, jadi itu sudah 384 atau 5 bisa begini, karena masih ada pengajuan. Iya. Ini tentang sejarah
EKPPS ini. Sebetulnya berdasarkan dari kesepakatan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama pada saat itu. Ini sebagai bentuk afirmasi kepada santri. Yang fenomena sekarang ini, santri itu sangat banyak yang punya potensi tapi tidak bisa tersalurkan karena hanya tergantung oleh selembar kertas. Betul. Ya, dan itu penting sebetulnya ya. Ya, luar biasa. Nah, pemirsa, masih banyak yang butuh kita kaji lagi di program ini yang sudah menjadi satuan pendidikan, dan yang pasti ini akan menjadi informasi yang luar biasa buat Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'andul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kambil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri, maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, PKPPS
yang kali ini membahas tentang eksistensi, esensi, dan bagaimana prospek kedepannya. Dan yang pasti Kang Anto yang ingin kita akan coba gali lagi. Nah, ketika kita sudah melihat PKPPS sudah gambarannya seperti itu begitu luar biasa, dan saya yakin dan percaya begitu banyak akan menyusul lembaga-lembaga dari pesantren-pesantren yang akan juga mendirikan itu, kira-kira eksistensinya nanti bisa seperti apa ya? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Gus Indra bahwa ada sebuah transformasi. Jadi memang sebenarnya ada sebuah program, tapi mau nggak mau ini sebenarnya nggak program lagi. Iya. Karena peminatnya yang begitu besar dan kita baca di dalam MIS itu perkembangannya tiap tahun itu sekitar hampir 2% kenaikan. Luar biasa. Jadi ini luar biasa, termasuk juga peserta didiknya. Yeah. Ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kehadiran PKPPS ini sudah ada di hati masyarakat kita. Ya, sudah mengenal begitu ya kan? Artinya animo masyarakat sendiri terhadap yang namanya PKPPS dan juga lembaga-lembaga pendidikan lain di bawah pondok pesantren begitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjaga kepercayaan trust masyarakat ini. Kalau kita bicara mengenai eksistensi daripada PKPPS, berarti tidak lepas dari bagaimana penjaminan itu terhadap PKPPS itu sendiri. Betul. Nah, untuk membaca penjaminan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah penjaminan secara internal dan penjaminan secara eksternal. Artinya penjaminan secara internal itu bagaimana negara dalam ini Kementerian Agama hadir ke lembaga dan bagaimana lembaga ini sedikit demi sedikit memperbaiki diri secara administratif bahasanya ya. Karena kalau secara karakter tidak mungkin karena memang seperti itulah pondok. Jadi administrasi misalkan gini, minimal setidaknya kita itu ya ingin dalam tanda kutip karena ini namanya lembaga pendidikan. Bagaimanapun standarnya harus sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Ada ukuran tersendiri. Artinya berarti kita harus ke arah standar nasional pendidikan. Walaupun ini serupa, tidak harus sama ya. Misalnya serupa ini misalnya gini, kalau kita sekolah di madrasah atau di SMP, duduknya kan harus di kursi. Betul. Tapi kalau kita di lembaga pendidikan PKPPS tidak harus di kursi, bisa juga leset dan sebagainya. Yang penting di situ terjadi proses pembelajaran, intinya kan seperti itu. Jadi tetap aja kita akan mengikuti ke dalam 8 standar atau minimal ada SPM, standar pelayanan minimal itu yang terjadi. Ini salah satu bagaimana pembaruan dan modernisasi di lembaga pendidikan yang ada di lingkungan pondok pesantren. Mau nggak mau, memang berbeda sekali kalau kita bicara sekolah atau madrasah, apalagi yang negeri. Kan main. Kalau kita di PKP ya minimal ada progres sedikit demi sedikit. Oh misalnya. Dan itu perlahan. Bagaimana sarana-prasarana WC-nya ya harus sedikit demi sedikit. Kalau langsung salah jadi WC atau jadi bangunan tidak seperti itu adalah padahal penjaminan terhadap internal termasuk status daripada ustadznya. Kualifikasi pendidikannya harus mengikuti. Kalau memang belum ada S1 minimal yang bersangkutan adalah memang lulus dari sebuah pondok pesantren. Ini khusus untuk mengajar mata-mata pelajaran di ROSA atau mata pelajaran yang terkait dengan pendidikan agama. Sehingga kompensasinya jelas. Jangan sampai guru olahraga ngajar fikih. Ya walaupun ada fikih olahraga sih ada juga, tapi ya kurang pas. Tapi matok tidak, nah itu bahasa kita ya. Yang kedua adalah penjaminan secara eksternal. Salah satunya adalah berarti harus ada akreditasi terhadap lembaga namanya PKPPS. Kalau sekolah madrasah itu ada di lembaga namanya BAN SM, berarti kita ada di BAN PNF, pendidikan non formal. Dan ini sudah ada, alhamdulillah Jawa Timur tiap tahun kita punya akses ya untuk mengikuti itu aja. Dan kita sudah terdata dan diakui. Ini adalah salah satu bagaimana menjaga eksistensi daripada pesantren. Di samping ya tentunya ya harus mengikuti gaya-gaya gini lah. Di pesantren PKPPS juga harus pintar HP, digital. Makanya di dalam ujian kesetaraan nasional itu harus berbasis CBT, digital. Minimal pada seperti jenengan ini. Begini Pak. Pakai HP. Jadi walaupun santri, nunduk luar biasa mereka bisa. Jadi ada 3 untuk jenis ujian. Ini salah satu adalah untuk penjaminan tadi. Yang pertama di ujian USP. Kemudian yang kedua adalah UKN. Ujian secara nasional ini diselenggarakan nasional khususnya untuk mata pelajaran umum. Yang PSP tadi adalah
untuk mata pelajaran di Losa atau khusus KPK. Keren, luar biasa. Kemudian Ujiannya tidak hanya sekali ya. Ada 3 kali nih. Nah, Yang kemudian iya. ada namanya UK. Walaupun saya sering mengatakan ini bukan UK, namanya ANBK. Karena yang diuji itu adalah tentang literasi dan numerasi. Iya, iya. Nah, ini juga ada yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Semuanya ini memang memiliki fungsi masing-masing. Untuk SP ini berarti untuk mengetahui bagaimana penguasaan ilmu agama yang diperoleh dari pondok. Wah, luar Ujian biasa. satuan pendidikan. Ya, Ini ya. diserahkan sepenuhnya oleh ke lembaga. Walaupun seperti Pojam, misalnya Gus Med juga bisa. Karena semuanya ngumpul membuat ujian itu bersama. Sehingga ada standarisasi. Nah. Bahkan nasional juga bisa. Tapi kalau UK itu nasional. Semuanya harus pakai CGT, jadwalnya ada, kapan dan waktunya Betul. ditentukan. Walaupun memang ya sekali lagi kita ada lembaga non formal, tidak harus jam sekian sampai jam enggak. Ya. Kita malam pun bisa melakukan. Kan seperti itu. Ini namanya. Yang perkembangannya yang tidak dipahami oleh masyarakat ya. Mengikuti. Betul. Dan sebetulnya santri yang ada di pesantren dan mengikuti PKPPS ini sebetulnya ketika dengan masa ujian yang luar biasa itu mereka justru akan lebih fight, ya kan, lebih fight karena di agama mereka siap, kemudian di umum formal juga ready, oke, gitu kan. Gus Imet, ketika kita sudah melihat nih eksistensinya seperti ini nih PKPPS, nah kira-kira kiat-kiat apa yang bisa mendukung sebagai ketua Pokja? Terima kasih Mbak. Dan untuk kiat-kiat Pokja yang selama ini kita lakukan untuk perkembangan PKPPS itu adalah kita melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga tentang administrasi seperti tadi yang perlu diperbaiki, dan juga tentunya kita membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pemerintahan, dalam hal ini adalah Kementerian Agama baik dari kota, kanwil, bahkan sampai pusat. Dan juga kita itu memberikan kemudahan kepada PKPPS ini. Di antara kemudahannya adalah jam belajarnya. Seperti yang dikatakan lentur begitu ya jam belajarnya. Jadi fleksibel sekali. Boleh kapanpun jamnya itu kita tidak menentukan karena itu merupakan ciri dari merdeka belajar. Jadi pondok pesantren itu sudah merdeka dari dulu. Betul. Belajar itu. Bahkan merdeka sebelum bisa merdeka. Merdeka dalam belajar saat dan ini. tempatnya juga kita berikan kemudahan. Tempatnya itu juga fleksibel, tidak harus pakai ruang kelas yang pakai meja kursi. Di masjid monggo, di emperan masjid monggo, yang penting tempat itu layak untuk dipakai belajar. Yang nomor 3 kita itu tidak terlalu ketat dalam pembatasan usia. Oke. Usia untuk peserta didik kita, karena kita pondok pesantren, kita itu disarankan tidak menolak santri. Jika ada santri seumpamanya yang usia 15 tahun, dia itu punya kesadaran untuk belajar, kemudian dia masuk ke pondok pesantren, dia tidak punya ijazah MI, SD ataupun ulang, maka harus kita terima dan kita masukkan ke, dan itu yang akan dikejar untuk bisa mendapatkan sertifikat. Dan di situ ulang kita pembatasannya agak rendah, yaitu 18 tahun. Ya. Jadi itu kiat-kiat kita. Selain dari itu, kami juga memohon kepada pemerintah, dan alhamdulillah kepada pemerintah ini hak kami itu juga dipenuhi. Di antaranya adalah kucuran dana BOS dari pusat, dan juga program Indonesia Pintar, dan juga bantuan-bantuan yang lain, rehab atau kemandirian pondok pesantren, inkubasi. Bahkan dulu kita itu oleh Pemkot Kota Surabaya, Pak, misalnya ke Surabaya, karena saya domisilinya di Surabaya. PKPPS itu mendapatkan hak yang sama dengan lembaga-lembaga yang di bawah naungan mereka, negeri ataupun swasta, yaitu dulu mendapatkan dana hibah atau BOPDA. Nah, BOPDA itu. Tapi semenjak 2019 akhir semester triwulan akhir, kita sudah tidak lagi mendapatkan itu karena ada perubahan di perwakilan. Jadi sebetulnya PKPPS itu sangat menjamin sekali, karena ini merupakan jawaban dari kehadiran pemerintah kepada kita. Luar biasa. Jadi itu kiat-kiat kita, Mbak, untuk PKPPS ini agar tetap eksis. Dan kita masukkan pada waktu kita bertemu dengan Kasubdit kesetaraan itu, kita sampaikan kenapa pondok pesantren PKPPS yang besar yang sudah mencukupi syarat untuk masuk ke PDF tapi masih berada di PKPPS. Hal-hal ini yang saya sampaikan. Yang akan diperjuangkan nantinya ya. Baik.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan bahas nanti di segmen 3 tentang bagaimanakah prospeknya di satuan pendidikan yang sudah keren di lingkungan madrasah maupun di pondok pesantren. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono, Ketua Tim PDMA Bidang PD Pontren Jawa Timur, mengucapkan selamat kepada Mimbar TV yang selama ini sudah berkontribusi banyak dalam menyebarkan informasi yang positif. Program unggulan Kementerian Agama adalah transformasi digital. Maka keberadaan Mimbar TV sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Maka saya tetap mensupport agar Mimbar TV semakin maju dan semakin unggul dalam menyampaikan informasi-informasi ke depan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada Mimbar TV. Semoga semakin maju dan semakin unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ica Asifah. Pemirsa dimanapun Anda berada, PKPPS yang juga kita masih mengeksistensinya dan esensinya seperti apa. Dan kali ini di segmen terakhir kita akan coba bahas, Bapak, kira-kira prospek PKPPS untuk yang akan datang. Apakah itu indah, cerah, atau bisa ditindaklanjuti yang lebih serius lagi? Terima kasih. Pada dasarnya bahwa PKPPS kan lembaga pendidikan. Ya. Artinya ya tentang prospek juga tidak jauh berbeda dengan yang namanya lembaga pendidikan itu. Artinya begini, pengakuan terhadap PKPPS sekarang sudah jelas. Kedua menteri pun sudah duduk bersama. Menteri Pendidikan Nasional, Kemendikbud sama Kemenak sudah duduk bersama. Dan it's okay. Gitu. Sehingga makanya tadi kita katakan ini kemudian difasilitasi dengan berbagai ujian-ujian. Ini adalah dalam rangka untuk membuat bahwa prospek yang namanya PKPPS sama dengan
lembaga pendidikan formal. Formal. Salah satunya, misalkan gini, kan kita mengenal bahwa pada setiap lembaga pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah itu ada 3. Yang pertama adalah ULA. ULA itu berarti setara dengan pendidikan tingkat SDMI, gitu ya. Kemudian ada WUSTO. WUSTO itu berarti selevel atau setingkat dengan jenjang SMP. Kemudian ada ULIA. ULIA ini setingkat dengan yang namanya SMA, MA, SMK. Bahkan nanti ada Ma'akali yang setara dengan program ini. Betul. Nah, ini tidak ada pembedaan. Misalkan alumni dari ULA ingin masuk SMP bisa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Kemudian sebaliknya juga sama. Dari SD, selama dia ilmu agamanya mumpuni, nyambung bisa aja. Dia masuk ke WUSTO atau mutasi ke ULA. Tapi memang ada syarat tadi, karena ada ketentuannya ya. Seperti itu. Itu kan yang lain. Termasuk alumni ketika dia lulus kuliah, dia bisa di perguruan tinggi agama khususnya, termasuk juga di perguruan tinggi umum. Sekarang perlu kita tahu bahwa pada jenjang ULIA maksud saya, pada jenjang SMA tadi, pada BKPPS-nya ada 2 jurusan juga, jurusan IPA dan jurusan IPS. Sehingga jurusan IPA ini tentunya isok yang ITS juga bisa, selain di UIN ya, di UNER juga bisa, kedokteran juga bisa, selama dia bisa mengikuti dan mumpuni dalam hal ketika terjadi ujian. Termasuk alumni-alumni ini pun bisa diterima di dalam lembaga-lembaga institusi-institusi formal kenegaraan atau negeri kita katakan. Mereka bisa jadi polisi, jadi jaksa dan lain sebagainya. Outputnya kan bisa kemana-mana saja bisa diakui, dan ini semua sudah termasuk dari Polda misalkan selalu berkomunikasi ketika ada memang yang punya syahadah atau ijazah dari jenjang kuliah ini, apakah dia PDF, SPM maupun PKPPS. Mereka tahu ya, memang kadang-kadang yang angkat yang SPM itu tulisannya pegon, aku juga rasa moco ya, itu kadang-kadang, nah itu ditaskehkan. Karena itu ciri khasnya. Ya, itu ditaskehkan, ini benar ya, benar, sah dan legal. Makanya perlu di Kementerian Agama itu ada lembaga taskeh. Iya. Ini adalah prospek dari PKPPS. Artinya prospeknya ya sama dan setara dengan lembaga pendidikan formal umumnya. Luar biasa. Berarti nanti harapan-harapan ke depan nih, Kang Anto, tentang PKPPS ini seperti apa? Artinya ya kita mengharap pada orang tua, don't worry, be happy. Mantap. Don't worry, be happy. Ketika menyekolahkan anaknya atau memondokkan anaknya, karena di pesantren itu sudah lengkap. Mau memilih jenis lembaga pendidikan apa? Formal ada, mau non formal, informal ada. Itu kalau digital tinggal klik aja ya. Klik saja. Dan alumninya gak usah khawatir. Kalau mereka jadi polisi, berarti polisi yang nilai agamanya luar biasa, sehingga nggak korupsi dan sebagainya. Kalau dia jadi tentara, tidak nembak sembarangan kan begitu kan? Akhlaknya terjaga. Semuanya seperti itu. Malah lebih luar biasa. Sehingga 2 ilmu yang ada di dalam dirinya itu semuanya berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah, benar. Untuk Gus Imet, ini sebagai pengawal dari program ini yang begitu bagus, ini kira-kira apa harapannya ke depan? Harapannya ya PKPPS itu bisa tertata dengan baik dengan adanya aturan atau juknis, yang mana juknis tersebut mengacu pada kebaikan pondok pesantren dan bisa diadopsi oleh pondok pesantren itu sendiri. Kenapa? Ya, karena melihat dari perkembangan lembaga-lembaga PKPPS ini secara nasional, kita lihat dari santri kelas akhir yang mengikuti ujian UKM kemarin. Karena kita itu hidup memang penuh dengan ujian. Jadi ada USP, ada UKM, ada banyak sekali ujian yang ada asesmen nasional, ada ujian akhir semester di lembaga. Luar biasa. Jadi memang kita itu pondok pesantren khususnya PKPPS itu penuh, hidupnya penuh dengan ujian. Iya. Jadi peserta ujian kita ini secara nasional itu sudah 64.000 peserta ujian pada tahun 2023 ini. Ini banyak yang kemarin masih belum masuk di NP sehingga ada susulan. Ini untuk Jatim saja itu diperkirakan hampir 1.000 orang yang akan menyusul. Jadi ini kan sangat banyak karena pondok-pondok itu semuanya setidak-tidaknya harus punya itu
Kalau mereka tidak mau ke yang formal, mereka harus punya itu BKPPS. Jadi harapannya ke depannya, mohon kepada pemerintah hari ini melalui dari Kementerian Agama, ya Kang Anto ini yang sering saya todong berkomunikasi dengan pusat agar kita lebih diperhatikan dan hak-hak kita itu disamakan dengan yang lain. Kenapa ya? Agar kita itu tidak hanya diambil tambal butuh kata orang. Jadi pondok pesantren ini diperhatikan, pemerintah hadir membantu seperti tadi, tidak mengintervensi karena intervensi pondok pesantren kayaknya nggak mungkin. Membantu apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Dan ujung tombaknya adalah Kemenak Kabupaten Kota dan Kanwil ini. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita semua lebih baik, dan output dari pondok pesantren ini alhamdulillah memang sudah banyak diterima di berbagai instansi pemerintahan. Semoga juga nanti lebih berkembang lagi dan lebih banyak lagi. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Dan paling terakhir Kang Anto, motivasi apa yang akan diberikan kepada masyarakat yang ada di luar sana? Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para masyarakat, khususnya yang pecinta pesantren. Sekali lagi, monggo, pesantren terbuka untuk panjenengan semuanya dalam rangka untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Karena dengan demikian kita telah membekali anak kita, anak-anak yang paripurna, insan kamil, lengkap ilmu agamanya dan wawasan keimanannya luar biasa. Dan ini yang diinginkan nanti pada tahun 2045 saat Indonesia emas terjadi. Jadi pada masyarakat yang sempurna baik lahir maupun batin. Dan itu insya Allah hanya di dalam pondok pesantren itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih Kang Anto Gus Imet sudah kersorawu di studio 1 Mimbar TV, dan pemirsa dimanapun berada, liputan kita hari ini luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadikan informasi tersendiri, membuat pencerahan buat diri kita bahwa pesantren mampu untuk bisa menggerakkan putra-putri kita dan bisa menjadi yang terbaik untuk bangsa. Saya Ica Sifa, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.